Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di Inside Podcast, Your Best Information and Entertainment. Oke guys, kali ini kita mau apa ya? Kedatangan tamu. Enggak, kupas-kupas soal ormas kali ya. Jadi kebetulan kita udah kedatangan dari ormas organisasi masyarakat Garda Siliwangi dengan Bang Denny. Ketua Ya. DPC Garda Siliwangi Kota Depok ya. Kota Depok. Dengan siapa? Bang Denny. Ya? Bang Denny. Nah, di Bang Denny ini Ketua Ormas di Garda Siliwangi, beliau juga udah malang melintang di Siliwangi ya Bang ya. Ya. Di Siliwangi itu kan. Jadi kita pengen tahu sih kalau Siliwangi itu ngapain aja sih gitu kan. Terus kegiatannya apa, terus tujuannya apa. Nah, dan nanti kita kupas bareng-bareng di Inside Podcast Your Best Information and Entertainment. Oke, kali ini mungkin kita kenalan dulu nih sama Bang Denny. Oke, Silakan baik. Bang Denny. Ya, perkenalkan saya biasa dipanggil Denny gitu ya. Mungkin kalau untuk masyarakat khusus Depok, Bogor itu udah nggak asing ya mungkin. Depok, Bogor. Ya, Depok, Bogor. Tangerang nggak? Tangerang ada juga. Ada. Bekasi. Bekasi sebagian, karena hampir rata-rata kita juga banyak kegiatan-kegiatan yang semacam munas ya, itu di Bekasi kan gitu. Nah, memang alhamdulillah saya pada hari ini ya dapat bincang-bincang ngobrol ya, gitu Ya. ya. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat masyarakat. Amin. Ya gitu. Jadi Bang Denny ini ketua Garda Siliwangi ya, artinya juga membawahi beberapa wilayah untuk kita bangun sebuah keorganisasian struktur supaya bisa manfaat buat masyarakat lah gitu. Untuk wilayah Depok ya Bang Den. Depok, Bogor juga sudah kita buatkan termasuk kotanya, ada kabupaten. Mungkin kemarin ini kita adakan satu konsolidasi ya untuk pembentukan kabupaten. Untuk Bang Denny sendiri di wilayah Depok. Kalau secara penugasan di Depok dari awalnya ke sana memang kalau asal muasalnya ya wakil ketua umum di DPP gitu. Di DPP. Dengan apa yang saya bisa bangun, karena ketika sudah terbentuk nanti silakan dilanjut gitu. Kalau untuk sebatas untuk pembentukan kita belum bisa memberikan sebuah penyusunan struktur itu, sehingga nanti saya harus melihat integritas setiap calon pengurus, kemudian kegiatan-kegiatan tadi yang disampaikan ya banyak hal lah tentang masalah Garda Siliwangi. Tapi dimanapun organisasi sama sih sebetulnya tujuannya. Tapi ini Bang kan kalau saya dengar-dengar kan ini Garda Siliwangi baru berdiri tahun 2017 ya? Ya, 2017 betul. 2017. Nah, makna dari Garda Siliwangi ini apa sih buat generasi muda, apa buat ngejagain Siliwangi? Garda itu kan identik sama penjaga ya gitu ya. Gimana itu, Bang? Kalau bahasa selokanya Garda itu adalah garis darahnya Siliwangi. Garis darah Garis Siliwangi. darah. Siliwangi, tapi secara filosofi ya, tapi secara kenyataan bahwa dia garis terdepan. Jadi saya harus bisa bagaimana membangun kepada generasi-generasi muda ini supaya menjadi manusia yang unggul, yang maung gitu ya, yang handal, yang berkualitas, sehingga baik untuk dirinya maupun untuk masyarakat bisa menjadi bagian daripada peningkatan kesejahteraan buat mereka sendiri. Nah Bang Denny, secara kan kalau namanya Siliwangi ini identik sama Jawa Barat. Prabu ya. Jawa Barat, Prabu Siliwangi kan. Nah, nggak tertutup kemungkinan di luar daerah ini Garda Siliwangi ini berkembang apa enggak? Ya, itu masalah Siliwangi. Siliwangi itu mengingat tentang sejarah Pajajaran ya. Kerajaan. Yang kerajaan Prabu Siliwangi. Artinya gini,
dia tidak hanya sebatas di Jawa Barat, Oke. bahkan di seluruh antero juga ada gitu. Karena memang bahkan mungkin dari mancanegara mengakui bahwa itulah pajajarannya dengan Prabu Siliwanginya gitu. Itu. Sedangkan ketika kita bicara tentang Jakarta terkenal pada waktu zaman Sunda Kelapa ya kan, dengan segala sesuatu itu Banten pun juga masih Jawa Barat. Nah, Iya dulu Banten ya. mengingat adanya perkembangan, pertumbuhan, adanya hal-hal yang untuk membangun sebuah pengembangan tadi, maka sekarang Banten menjadi profesi tersendiri gitu. Ya, bisa dia. Namun, kodamnya maupun apa masih di bawah Kodam Siliwangi. Itu artinya secara teritorialnya ya, secara administrasi dia provinsinya sana. Nggak bedanya mungkin kalau bahasa di Depok itu antara Bojonggede dengan Bogor. Secara teritorial di bawah Depok. Jadi gini, Siliwangi ini nggak terbatas di wilayah Jawa Barat atau Sunda gitu, bukan Tatar, tapi juga bisa berada di kepulauan Indonesia lain seperti di Sumatera, Kalimantan atau itu gimana? Bisa saja, karena kan semacam di Pejuang Siliwangi sendiri kan seluruh Indonesia dulu. Jadi ketika pada waktu itu 96 partisan Siliwangi sendiri sudah tidak relevan, sehingga pada saat itu Panglima TNI Bapak Faisal Tanjung di Cibubur pada saat Rakernas Munas itu sudah tidak relevan. Jadi partisan Siliwangi menjadi Pejuang Siliwangi karena mencakup seluruh wilayah Indonesia. Karena ada pejuangnya nih. Ya, ada pejuangnya berarti bukan Siliwangi kan identik sama Prabu Siliwangi Jawa Barat nih. Tapi karena ada pejuangnya jadi se-Nusantara gitu. Karena begini, mereka cuma melihat identik bahwa Siliwangi ini sebatas kulturnya Prabu Siliwangi. Dan satu lagi bahwa Jawa Barat mempunyai kodam, yaitu Kodam Siliwangi. Dan ini satu kebanggaan gitu buat masyarakat artinya Jawa Barat. kodam Siliwangi. Jadi tidak dicampur aduk antara tadi. Memang karena terkenal dulu yang namanya di Siliwangi, maka disebutlah Kodam Siliwangi. Contoh ada Kodam Diponegoro, Kodam Udayana, mungkin Bali gitu ya. Dan itu macam-macam. Namun personal orang yang dulu pernah berjuang, mereka mengembangkan di wilayah manapun ketika seperti itu. Nah, artinya mereka ingin melanjutkan nilai-nilai kejuangan yang diterapkan sebelum kita bicara ini kan dulu ada para pejuang. Nah, pejuang-pejuang ini yang mungkin ketika mereka ada yang larinya ke TKR, BKR dan belum terbentuk tuh yang namanya TNI pada waktu itu. Betul. Jadi mereka sendiri bahkan mungkin pertama kali transimigrasi tahun 8.000 kepala keluarga ya Siliwangi waktu ke Lampung ya. Nah, ketika di Bali pun ketika mereka memang tadinya dari sini mereka bawa, mereka bentuk dan sampai saat ini masih berkembang gitu. Itu. Nah, cikal muasal Garda Siliwangi bisa bisa eksis gitu, bisa terbentuk. Jadi gini, pada waktu itu mengingat bahwa kita perlu bagaimana kita mengisi untuk menampung generasi-generasi muda yang turut berpartisipasi di dalam bagaimana mengawal tentang kemerdekaan tadi, maka wajib mereka ini dalam arti memahami dulu arti daripada pejuang tadi. Nah, Garda Siliwangi ini artinya mendidik kader-kader generasi muda melalui ada garda muda, ada garda madya, ada garda utama. Oke. Dia mereka jenjangnya. Dan di situ kita salurkan artinya ke lapangan kerja. Gitu. Nah, ini. Jadi mereka kita didik bela negara. Setelah mereka selesai dan kita bekali dengan sumber daya manusia SDM-nya yang kita tentu kerjasama kemitraan dengan TNI maupun Polri dan pemerintah. Nah, itu salah satu bagaimana memerangi tentang kemiskinan dan sebagainya. Ya kami akan selalu dan terbukti kami sudah lakukan beberapa tempat yang mungkin ke depan dengan kondisi-kondisi seperti ini ya mungkin lebih gencar lah gitu kira-kira. Jadi dengan
berdirinya Garda Siliwangi tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, terutama pemuda-pemuda Ya, gitu, Bang. pemuda-pemuda, kemudian meningkatkan pula SDM-nya, sumber daya manusianya, tentu melalui tentang pembinaan secara konseptual agar menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Gitu. Seenggaknya wawasan juga nambah kan. Ya, setidaknya dengan mereka kita bekali dengan hal-hal tadi. Kenapa dengan kata tadi Siliwangi, di situ ada beberapa tokoh sesepuh itu memberikan pembekalan, baik pembekalan secara fisik maupun secara nasihat gitu. Ada wangsitnya Siliwangi, ada uganya, ada rajahnya. Nah kebetulan tokoh-tokoh ini memang identik dulunya pejuang, sehingga mereka nggak sungkan-sungkan untuk mengajak gitu. Artinya sejarah tentang perguruan silat dan sebagainya kan gitu ya. Tapi pada dasarnya kami ingin supaya mampu bagaimana meningkatkan pola pikir masyarakat. Ya dari mulai ya mungkin tawuran, kenakalan, ya narkoba. Nah ini menjadi juga tanggung jawab buat kita sebagai ini. Saya tanamkan kepada generasi penerus. Gitu. Jadi bahan pembekalan buat mereka. Ya, nah, dan salah satu di sini saya sampaikan bahwa tentang visi menjadikan Garda sebagai organisasi kemasyarakatan yang mandiri dan berdaya guna. Nah, itu berdaya guna tuh. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggotanya khususnya dan masyarakat pada umumnya itu. Nah ini kita sudah buat. Kemudian misinya adalah meningkatkan profesionalisme dalam berbagai bidang sosial kemasyarakatan dan meningkatkan kerjasama di berbagai bidang baik dengan pihak pemerintah, sipil maupun TNI, Polri, swasta dan lembaga-lembaga lainnya agar kita bisa manfaat gitu, karena kan tidak hanya pemberdayaan itu ya. Pemberdayaan itu. Nah di sini fungsinya adalah sebagai wadah berhimpunnya para pemuda dan elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Itulah satu kontribusi. Saya bisa Malini minta tolong nih sampai ke pemerintah gini bisa ya gitu. Ya, artinya kita bisa memfasilitasi sebagai memediasi persoalan. Nah, di situ fasilitator lah. Fasilitator. Kemudian sebagai fasilitator untuk melaksanakan pelayanan sosial agar terjadi interaksi yang baik antara masyarakat. Dan itu ada di salah satu fungsinya. Nah, kemudian tujuannya ada sebagai warga negara Indonesia mengabdi, mempertahankan serta mengisi cita-cita proklamasi tadi. Dalam arti dengan karya nyata dan berlandaskan prinsip yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak memandang suku dan ras, semua rasa kesatuan. Berarti mendidik orang untuk jadi kreatif. Ya, salah satunya. Inisiatif, kreatif, minat, bakat serta keahlian yang dimiliki. Enggak melihat suku, ras, budaya gitu. Jadi tidak beda-bedakan. Kemudian walaupun bahasanya Siliwangi, tetap Nusantara, bro. Tetap Nusantara. Memang sasarannya ya itu tadi ya jelas. Kemudian di sini ada apa sih? Dari mana sih kita harus menciptakan kegiatan usaha? Ya, pemberdayaan. Pemberdayaan itu gimana itu? Membentuk badan usaha atau koperasi dan sebagainya ya. Koperasi. Nah, kemudian saya juga bagaimana menjalin kemitraan dengan beberapa instansi baik itu pemerintah maupun swasta dan tentunya mendapatkan satu dukungan dari pihak Polri maupun TNI bahwa yang kami didik ini bahkan cukup mampu handal untuk menjadi tenaga kerja gitu. Nah salah satu pernah ketika itu, Bang ini latihannya kok lebih dari militer. Memang karena saya didik sebagai landasannya Lasarmil, latihan dasar militer. Artinya jiwanya itu, nah buat mereka yang mau benar-benar ya banyak yang saya masukin kerja lah. Yang penting niat dulu gitu. Tapi harus dilatih dulu ya. Dilatih memang. Ya. Itu di Klasar itu di militer ya. Latsarmil. Latihan dasar militer itu buat bentuk disiplin gitu ya. Ada memang dipandu contoh ketika dia harus berhadapan dengan HRD dengan ini. Kan mungkin secara umum mereka tidak pakai tatanan itu. Contoh ya kalau umpamanya dipanggil Wadi siap kan itu ya, tapi nggak ada kata enggak gitu, itu siapnya. Kemudian
tidak masuk ke dalam, tunggu dulu perintah, izin. Oh, siap. Nah, izin. Berarti lebih cenderung ke attitude ya. Attitude, kemudian etika, ininya akidahnya dia harus jaga dan tidak berkenan dalam arti semacam organisasi harus tawuran atau itu tidak ada. Karena kami tanamkan tadi rasa cinta sesama dan peduli sesama dalam memberikan contoh bahwa berorganisasi tentu ada manfaat gitu. Jadi sebaik-baiknya organisasi bermanfaat untuk Buat orang lain. Mantap. Jadi kalau ada orang tua punya anaknya sering tawuran nih, masukin di ada Siliwangi aja kali ya? Nah, bisa. Karena Sebagai pembinaan. bisa ya. Nanti kita didik gitu. Iya. Artinya kenapa kita punya lintas seling para ulama, para kiai, iya. para pendekar. Ini daripada begini mending ikut ke sana kan gitu. Betul. Itu salah satu memotivasi generasi. Mungkin sekarang ini kan sudah tidak ada lagi anak-anak menghargai orang tua. Betul. Ya, rasa cinta dia kepada ini sudah pudar, tergerus oleh budaya-budaya asing yang masuk. Nah, padahal juga tergantung bagaimana manusianya. Gitu. Betul. Ya, memfilter. Nah, itu di Garda Siliwangi punya Sili Asa, Sili Asu, Sili 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 Asi, Sili Asa, Sili Asuh, Siliwangi. Nah, itu jadi apa, Siliwangi itu saling mengasihi, saling memberi, saling melindungi, mengayomi, dan memberikan ilmu, kemudian saling mewangi, artinya merangkul. Gitu. Jadi dia harus mewangi itu artinya sesuatu etikat supaya rasa sayang dia gitu. Jadi menjaga nama baik harumnya gitu. Jadi dikenal baiknya gitu. Ya, artinya seperti itu. Artinya jangan sampai ketika dia masuk sebuah organisasi, dan saya dulu pakai formatnya keanggotaan. Nah, dengan ini saya menyatakan siap menjadi anggota. Kemudian apabila saya melanggar aturan, saya bersedia diberi sanksi. Itu ada. Sanksinya apa itu? Sanksinya ada dikategorikan melalui organisasi. Apabila pidana ya akan diarahkan ke sana. Gitu. Jadi bukan sanksinya dikeluarin gitu enggak? Dikeluarin. Di situ kan berarti tergantung tadi nanti. Tapi kalau merusak nama baik organisasi kan jelas ya. Kemudian juga bagaimana mereka ini yang pertama sekali adalah catatan merahnya itu adalah tidak narkotika, tidak narkoba itu. Yang paling pertama tuh ya. Ya, di situ ada di formulirnya itu catatan. Sekiranya ini mereka dia jujur, ya tentu kita arahkan dari awal agar tidak terjadi. Kita arahkan untuk istilah semacam diobati lah gitu mungkin. Bang, gue mau nanya dong. Kalau selama ini kan stigma orang nih, stigmanya masyarakat terkait ormas itu adalah negatif. Nah, gimana Garda Siliwangi jadi organisasi yang menjaga namanya tetap bersih? Nah, pada waktu saya diundang sama Kesbangpol se-Jawa Barat, waktu itu diadakan di Cianjur. Lagi marak-maraknya terjadinya gesekan ya antara ormas ini sama ini B. Nah, di situ saya sampaikan juga di Kesbang dalam pemaparan bahwa satu konsep saya yaitu hindari tentang radikalisasi. Gitu. Nah, dari mana persoalannya? Pimpinannya, karena di situ ada SOP, harusnya dijalankan melalui SOP kan. Jadi setiap orang itu ada SOP-nya, melanggar ya itu tadi. Ketika ada pasal di sini baca kan gitu. Jadi ketika kami ngambil satu keputusan, mereka sudah tahu sanksinya gitu. Itu. Dan saya tidak memaksakan orang untuk mengikut atau gimana. Yang mungkin tadi ada 3 kan kriteria organisasi itu. Anggota pertama yaitu anggota yang berlindung di balik organisasi, kemudian kedua anggota yang memanfaatkan organisasi, yang ketiga anggota sejati yang betul-betul gitu. Mencintai organisasi. Dan dia merasa memiliki rohnya organisasi. Tanpa itu susah, karena bukan mungkin bahasa orang nyari duit di organisasi tidak, tapi bagaimana menciptakan duit melalui kegiatan. Artinya salah satu kemarin ya ada penanaman kacang koro sama Bu Ade di Bogor. Mereka
tentang agrobisnis. Nah, sama ketika saya di Cianjur pun saya sampaikan ke Kesbang, ini setiap wilayah tidak selalu mempunyai satu infrastruktur. Nah, ada daerah yang memang ada pertanian, Ya. ada yang namanya perikanan. Ada benar. Nah, jadi Bahkan setelah ada pertambangan kalau di luar. mungkin kalau di wilayah semacam itu semacam daerah Kerawang itu kan mungkin daerah bisnis ya, dan mereka tidak mempunyai satu hal yang semacam itu. Namun saya arahkan kita buatkan agrobisnis, yaitu tadi dengan bagaimana membuat sebuah penghasilan dari mulai tata cara pembuatan jamur, kemudian dari mulai tanamnya sampai dikemas dan sampai dipasarkan gitu, sampai matang. Itu saya bawa di Cianjur itu hampir 130 ormas LSM gitu. Cukup menarik Bang, karena kalau kita flashback gitu kan, memang organisasi masyarakat ini adalah wadah di mana masyarakat bisa tumbuh berkembang, mengembangkan apa yang dia yang dia punya Potensi, gitu, kreatif gitu kan, Potensinya. menggali potensi masyarakat gitu sebetulnya. Nah, kalau dari 2017 nih sampai sekarang 2025 ya, maksudnya apa yang sudah dilakukan sama Garuda Siliwangi ini? Ya, kami juga termasuk pada waktu itu 2021 itu kan ada salah satunya COVID ya. Kami, zamannya COVID tuh, semua susah nih Bang. Kami juga membantu ya pemerintah dalam arti sebagai satgas COVID. Nah, kemudian pada waktu itu juga kami melihat bagaimana masyarakat pada waktu itu tidak penghasilannya terbatas ya. Kami adakan santunan kepada pemberian sembako kepada masyarakat di Limo. Pasar murah gitu. Dan itu kita kasihkan, kita bagi yang kita ngelihat wilayah-wilayah yang mana gitu yang perlu, terdampak, yang artinya betul-betul terdampak. Kemudian juga kita mendidik mereka ini semacam mencintai budaya lah gitu ya. Harus setidaknya sebelum kita bicara tentang hal-hal lain, mereka mempunyai satu etika, yaitu mengenal budaya Depok kan dengan beragam kultur dan unik gitu ya, buat semacam beberapa dari daerah ya, artinya semacam Depok juga ya, ada Mataram, ada Pajajaran contohnya ya, salah satu mereka bisa tahu ini peninggalannya ini gitu. Jadi di situ ada bagiannya, yaitu tadi budaya tadi gitu, bidang-bidangnya, karena kan kita buat bidang-bidangnya, ada struktur gitu. Bang, kalau anggotanya itu boleh khusus orang Sunda apa gimana? Enggak. Kalau anggota, bahkan saya pernah Apa khusus pejuang apa? enggak. Contoh saya pernah ngelatih orang Nias. Oh iya. Yang identik kan mungkin dibilang Bang Leleng atau apa. Tapi saya ngelatih mereka 30 personal. Alhamdulillah mereka taat patuh, disiplin, bahkan lebih disiplin dari ini. Karena cuma saya selalu ngasih waktu. Contoh hari Minggu beneran saya nggak ini, ya saya paham kalian ke gereja, datang sana. Dan bahkan saya sampaikan, seandainya kalian pulang nanti, jadilah seorang leader yang mampu bisa apa yang kalian dapat di sini bisa dibawa ke sana gitu. Nah, itu maksudnya saat saya latih bela negara gitu. Bela negara ya. Jadi anggota 30 lah dari Nias. Jadi tadi pertanyaan siapa aja boleh gitu. Siapa aja. Jadi tidak hanya terbatas anak militer atau orang anak Sunda, pejuang atau orang Sunda, tidak, kan tanpa membedakan suku, ras dan agama. Karena itu menganut kita bicara kepada undang-undang, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ketika orang masuk Garuda Siliwangi harus bela negara dulu ya Bang? Secara ini ada bagian-bagiannya. Pertama ya setelah masuk mau jadi anggota biasa kah atau mau jadi apa kan gitu. Nah kalau memang dia sebagai calon pengurus ya seperti ini. Nah kemarin umpamanya ada semacam ini ya bakti sosial gitu. Kemudian ya mungkin dengan citra juga ya, kemarin ini saya juga ada undangan tuh untuk
bagaimana memberikan masyarakat supaya berobat gratis kan. Oh, di rumah sakit Ah. Medika Depok gitu ya. Bahkan langsung saya bilang ya udah. Nah itu pun kita memberikan kemudahan buat masyarakat lah gitu. Cuman yang banyak mengeluh masyarakat memang di sini kalau kita lihat, terutama bagaimana tentang lapangan kerja gitu. Lapangan kerja ya. Ya, jadi lapangan kerja ini ya setidaknya tadi saya sampaikan kadang-kadang mereka hanya tamat SMA, tamat ini tidak bersaing itu kan sulit. Nah, yang sarjana aja sulit. nah makanya akhirnya saya sampaikan bahwa harusnya kalian ikut latihan ini. Saya tidak tanya ijazah, gitu. Yang penting kalian mau. Terus bagaimana? Itu urusan saya. Nah, karena ketika mereka sudah ikut latihan dan sebagainya, ya saya sampaikan ke salah satu ada yang kebutuhan security atau office boy. Oh, disalurkan ke swasta. Iya, saya lempar ke sana. Artinya apa? Supaya mereka ini dapat lapangan kerja gitu. Nah, biasanya kan mereka mintanya gini, Pak, saya butuhnya yang 170. Oh iya, berarti buat gitu. Artinya orang ini memang kalau cuma 160, 65 tinggi badan. Jadi, nah hanya yang tadi saya bilang karena mereka sudah dididik, saya bahkan kadang-kadang begitu saya tanya siap apa enggak, siap ya, kalau siap ya udah gitu kira-kira. Kalau itu dukungan dari swasta kan bisa dilakukan dari swasta. Nah kalau misalnya dari pemerintah, kebetulan kan abang dari kita di Kota Depok sendiri ya. Abang di divisi Depok sendiri, dukungan pemerintah Kota Depok itu seperti apa, Pak? Sampai dalam hal-hal ini justru itu tenaga kerja itu. Untuk masalah kesana kami juga akan mendorong pada pemerataan tentang tenaga kerja dan tidak didominasi oleh sesuatu hal. Artinya ketika ada formasi-formasi di masing-masing ini lembaganya, kedinasan atau di SKPD ya mungkin, ya kami juga sudah settle siap gitu. Ibaratnya seperti itu. Jangan sampai gini, ketika mereka ini saya tawarkan tapi nggak punya skill kan gitu. Tapi kalau mereka sudah dididik, otomatis kita sudah buatkan satu sertifikat gitu, telah mengikuti, dan itu kita koordinasi artinya di mana gitu. Dan itu kita laporkan juga ke ketua umum. Kebetulan ketua umum bisa berkomunikasi dengan provinsi ya, Jawa Barat. Nah, saya juga harus bagaimana nih dengan dewan sesuai dengan bahasanya tadi. Ini loh masyarakat yang harus kita bantu sebetulnya. Tidak hanya sebatas semacam mungkin bahasa ini hanya reses tapi buat masyarakat tidak secara keseluruhan gitu. Reses. Ya artinya reses yang dilakukan oleh partai ini kan kadang-kadang seperti kurang tepat sasaran gimana, Pak? Kurang tepat sasaran. Ya setidaknya berharap bahwa tidak hanya sebatas kadernya tapi buat masyarakat keseluruhan. Itu harapan saya. Iya. Kira-kira. Emang sih kadang-kadang kalau reses pertama buat konstituen misalnya masyarakat umum ya. Setelah reses itu tempatnya dipakai buat koordinasi. Nah itu, jadi memang koordinasi partai intern. Jadi istilahnya supaya bagaimana terobosan-terobosan tadi bisa ini, dan bukan mustahil dengan organisasi lain juga gitu. Seandainya harapan saya pertama ya jangan ada benturan, jangan gesekan. Ayo ukir prestasi, ayo tunjukkan gitu bahwa organisasi ini bisa mampu menjadi sebuah manfaat gitu aja. Bersaingan secara sehat gitu ya, Bang. Ya silakan, karena memang di sini artinya banyak keterkaitan. Nanti kalau saya sebut sih dari unsur kesbangnya kan gitu ya, perlu juga. Artinya bagaimana selama ini melihat situasi seperti itu. Jadi tidak tidak hanya sebatas ini, tapi bagaimana kita bisa pembinaan tadi gitu. Bang, tadi kan kalau saya dengar targetnya itu generasi muda ya. Generasi muda. Nah, dari Garda Siliwangi melihat generasi muda di Kota Depok ini seperti apa? Ya, tadi kalau saya sepintas bahwa artinya sangat perlu pembinaan atau memang sudah di luar?
Memang itu semua itu adalah makanya tanggung jawab siapakah generasi muda ini. Nah tentu kita melihat banyak ya, kita selalu mendengar ini persoalan-persoalan, kejadian-kejadian. Apakah memang kurangnya satu pembinaannya atau memang bagaimana pendekatan-pendekatan daripada baik itu di masyarakatnya gitu ya. Itu karena memang semakin kesini sih generasi muda semakin ya acuh tak acuh gitu. Tapi tidak dalam konteks semua, cuman karena ada sebagian yang mungkin masa bodoh gitu. Nah ini kita harus bisa memanage tadi, yaitu dengan lingkungan tadi. Iya kan, masanya juga beda ya, kan generasi. Makanya Garda Siliwangi ini hadir untuk membina para pemuda itu gitu. Ya, dalam arti melalui satu wadah tadi siap untuk menampung generasi muda gitu. Karena kan dia harus masuk dulu sehingga kita bisa interaksi, berdialog, bisa kolaborasi lah dengan masyarakatnya, bahwa ini loh warga sini banyak ternyata nganggur, ternyata gini. Itu banyak sekali gitu. Saya lihat banyak kejadian-kejadian ya, terutama dengan sekarang ini ya lebih istilahnya lebih berani gitu anak-anak mudanya gitu. Dan mereka juga pastinya tahu jadi wawasan budayanya, gitu kan, betul. Menjaga etikanya. Itu yang terutama seperti itu. Memang tanggung jawab dalam konteksnya secara keseluruhan kan bukan hanya di orang tua, betul tapi Bang, juga betul. Lingkungan, baik mereka yang di sekolah, kadang-kadang tawuran, kadang ini, kadang-kadang ya banyak mungkin kita kita melihat seperti itu kan gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Garda Siliwangi menjadi solusi gitu kan. Amin. Jadi, nah, Bang, gue penanya nih, kan setiap organisasi masyarakat pasti ada pasang surutnya nih. Nah, Garda Siliwangi ngejaga supaya tetap pasang tanpa surut, gimana caranya? Berapa ya? Artinya gini, istilah gini, kalau namanya struktur itu kan hanya sebuah simbol ya, dalam konteks perlengkapan sebuah. Tapi ketika kita memang mau melakukan tadi, contoh setiap event ada Garda gitu. Artinya mereka sudah kita berikan, tolong hadir walaupun 2-3 orang, dia harus hadir gitu. Ya? Kenapa? Karena memang mewakilkan daripada organisasi tadi. Jadi saya telepon, ini wilayah ini, kamu ke sana gitu. Jadi tetap ada hidup gitu. Nah, sekarang ini baru kita punya rencana, yaitu konsolidasi. Saya pengen kepengurusan ini ada regenerasi. Ya kan kita juga nggak selamanya saya harus jadi ketua. Nah, paling tidak saya harus bina Bogor, saya harus bina ini gitu. Jadi nanti barometer tuh Depok gitu. Itu salah satu itu. Keren. Berarti ya kita sih berharap banyak ya organisasi masyarakat ini bisa berkembang terus membantu pemerintah dalam membina, mengembangkan potensi yang dimiliki generasi muda otomatis. Benar. Nah ini Bang, kan Siliwangi, kita tahu lah ada berapa ormas Siliwangi yang pakai nama Siliwangi. Ini saingan Siliwangi yang lain atau memang saudaraan atau memang dipecah sengaja gitu Bang? Enggak, kalau ini turunnya Garda itu untuk bagaimana menyatukan hal-hal yang tadi. Artinya supaya dalam konteksnya kata Siliwangi itu kudu ngahiji kalau bahasa Sunda ya, bersatu. Dalam tatanan tadi mereka punya satu visi dan misi kan berbeda-beda. Ada yang menamakan sebagai aliansi Siliwangi dan sebagainya. Itu bahkan ada persilatan juga, ada Siliwangi, ada Mustika Siliwangi, itu macam-macam. Kata Siliwangi itu hanya dipanggil simbolnya ya memang harus mempunyai jiwa Siliwangi gitu. Jadi bukan semata-mata nama Siliwangi, tapi harus memiliki jiwa itu yang ada di dalam rohnya, yaitu tadi amanahnya itu Sili Asu gitu. Jadi siapapun orangnya
boleh pakai nama Siliwangi gitu ya. Gitu Bang. Ya artinya organisasi silakan aja ya, sepanjang nanti bakat bahasa kan jelas-jelas ini. Siapa yang memakai namaku digunakan yang tidak baik. Itu kata siapa? Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Gimana kalau kata Jadi Prabu? bahasa Sunda saha nu make ngaran aing Siliwangi. Iya. Umpama dipakai kebaikan bakal hirupna mulia jaya. Tapi dipakai ente bener bakal belangsak hirupna tuh gitu. Artinya dipakai gak bener ya akan belangsak hidupnya gitu. Dalam artian gini, maksudnya coba translate. Prabu Siliwangi ini kan dia berpesan gitu sama siapapun yang memakai nama dia, apabila digunakan dengan kebaikan, maka akan hidup mulia. Dan siapa yang menanam ya itu hukum tabur tuai lah. Ya maksud saya artinya gak ada Siliwangi ini gak ada afiliasi dengan Siliwangi yang lain. Tidak ada. Pada masalah itu bahkan kami disebut di sini adalah bagaimana kita menjadikan satu barometer ya buat mereka bahwa bermanfaat organisasi ini sangat banyak. Maka di sini jelas-jelasnya ada bahasa. Coba boleh dibaca Bang. Kayaknya seru nih. Hai rakyat Sunda, ya kula datang rek napikeun hiji pamenta. Kula ka Arandika, kula hayang nenjo Sunda ngahiji dina lampah jeung paripolah. Sadok-dok saigel sapihadan kacai jadi salewi kadarat jadi salogak kacai keur suci kadarat keur ibadah hiji amanat kula sing ingat jeung kade poho paku serakan. Nah ini dipakai serakan ini dipakai oleh AMS sandinya. Hah? Adanya rakyatku ya rakyatku ya saya datang artinya menyampaikan satu peminta artinya amanah. Saya pengen lihat jadi dina lampah perbuatan ya lampah jeung paripola perilaku ucapan dan sebagainya kudu sejalan gitu. Jangan di bibir lain ini lain gitu loh maksudnya. Artinya harus seia sekata loh bahasanya mungkin secara ini. Kemudian ibarat kita ke darat jadi sebuah salawak artinya bersama-sama ya di sini kakinya di Salawi. Salawi itu cai kan gitu ya. Jadi manfaat lah gitu. Jangan sampai hidup itu saling bagaimana ya merasa jadi istilahnya bersaing lah gitu. Mungkin gitu. Jadi ulah pa aing-aing. Nah, di sini kan jelas asa aing panglaya dang jaya. Nah, artinya jangan merasa diri lu sendiri jangan merasa egonya tinggi orang kaya orang terus ego jangan merasa punya kedudukan terus menindas gitu. Asa aing pang kakoncarananya. Jadi ya seolah-olah dialah yang merasa di atas segalanya paling bener, merasa paling bener gitu. Jadi orang Sunda hirup teh kudu silima wangi, ulah julit hati. Hati bersih. Suci ya bersih itu tidak dalam kategori secara keseluruhan lah gitu ya. Nah ini jadi istilah benar-benar kita punya amanatnya. Di sini juga ada yang namanya memang selalu kita identik dengan kesana, kemudian kita sampaikan bahwa harus kita betul-betul jaga tuh nama kata Siliwangi gitu. Jadi Sili Asu itu adalah jaga hati kita, jaga perbuatan gitu. Jangan sampai menyakiti orang lain. Nah ucapan. Iya maksudnya kalau pakai nama Siliwangi jangan jelek-jelekin nama Prabu Siliwangi gitu ya. Iya betul. Jadi secara garis besar. Bukan masalah. Bukan ininya jelekan soalnya perilakunya, perilaku manusianya gitu. Jadi yang jelas tuh Siliwangi itu ngaran kami, ngaran biari. Jadi bahasa siapa yang menggunakan namaku Siliwangi tadi, apabila dipakai buat kebaikan, dia akan mulia hidupnya. Tapi kalau dipakai
yang nggak baik ya bakal berangsang hidupnya. Banyak contohnya, gitu aja ya. Artinya seperti apa gitu. Iya. Ya kita kan juga nggak menutup Lebih simpel itu. kita juga nggak menutup kemungkinan bang namanya manusia. Artinya kan, manusia, makanya masih ada kudu bahasanya kan kudu eling gitu ya, mawas diri lah gitu. Jadi tidak jumawa, tidak merasa tinggi hati, tidak merasa ego. Mantap. Memang di sini kan dijelas nih sebagai organisasi kejuangan dituntut untuk berperan aktif menumbuh kembangkan dan menanamkan sikap persatuan dan kesatuan. Nah itu di situ sudah jelas. Arti yang tadi dituangkan dengan jiwa nasionalisme, patriotisme dan idealisme yang tinggi, rasa cinta terhadap tanah air. Kalau kita nggak NKRI harga mati kan bahasanya ya. Memang hampir pudar rasa itu makanya dengan itu kita berharap ya dengan dia bisa memahami makna dan arti kemerdekaan ini akan mampu memelihara keutuhan daripada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Nah, bangunlah raganya. Jangan sampai badannya tidur, jiwanya kemana-mana. Untuk Indonesia Raya. Itu. Jadi jelas. Mabuk bang namanya, ditidur. Memang semua kita ini Pancasila nih asasnya nih. Nah ini kan ada Pancasila. Landasan pasti itu. Ya jelas-jelas itu ya. Tinggal tadi ini sesungguhnya upaya dalam bahasa ini ke depan adalah memperkenalkan sekaligus mengaplikasikan nilai-nilai sejarah dan budaya. Di sini kan kepada generasi muda baik secara benar dengan satu tujuan luhur mempererat dan memperkuat tatanan NKRI. Itu jangan NKRI harga mati tapi nggak ngerti gitu kan gitu ya. Jangan NKRI harga mati tapi tawuran. Nah untuk itu memang kita perlu sadari bahwa upaya ini butuh waktu dan pengorbanan. Tidak bisa dengan apalagi dengan generasi-generasi muda. Mereka diajarkan itu sulit gitu ya. Nah saya contoh sebetulnya bagaimana ada ide gagasan memberikan contoh kerjasama dengan umpama dengan Damkar ya. Bagaimana memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu bahayanya kebakaran. Jadi tidak hanya sebatas kantor-kantor saja, karena di perumahan juga harus. Gitu. Karena yang berhubungan sama berkait dengan ini dapur ya ibu-ibu kan. Ya. Nah ini saya sudah pernah bicara bagaimana nih. Nah itu tinggal tadi Pak, bagaimana saya harus memberikan sebuah pandangan tadi mereka itu benar-benar di organisasi itu mampu bisa seperti itu. Gitu. Nah ini organisasi itu adalah garda terdepan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Nah, yang pasti ya tidak hanya dipelajari secara teoritis, melainkan bagaimana itu dipraktekkan, ditanamkan gitu. Bang, kalau mau dapat pembinaan dari Garis Siliwangi harus masuk jadi anggota apa enggak? Ya setidaknya kalau kita bicara tentang bagaimana memahami dalam kultur organisasi ya kita masuk, tapi secara kita bicara tentang silaturahmi ya bisa aja di mana aja gitu. Sampai sejauh ini ada berapa banyak anggota Bang di Siliwangi Depok? Kalau anggota itu tidak terlihat seberapa banyak, namun ketika kita butuhkan dalam satu hal yang event-event ini mereka muncul gitu. Jadi tidak ada perlu kelihatan. Yang sudah terdaftar Bang? Yang kita daftarkan itu banyak lah, tiap-tiap dari kelurahan itu banyak. Cuma kembali tadi kita tidak harus show of force atau gimana ya. Tetap kalian bisa menjaga marwahnya, bisa menjaga nama baik organisasi. Dan intinya ya memang di dalam membangun organisasi tidak mudah karena memang perlu ada penjiwaan dulu. Karena kita tidak di-support dengan dukungan uang dari pemerintah atau dari siapa, tidak ada. Sampai saat ini belum ada kita dibagi. Tapi tetap kita semangat gitu. Nah itu salah satu itu. Tetap pembinaan juga kayak bela negara itu bisa sebetulnya dari komunitas minta Garis Siliwangi bisa semacam itu umpama. Sebetulnya kalau saya punya konsep tadi artinya kenapa sih enggak masuk ke sekolah-sekolah didik itu, daripada itu kan mendingan dia ekskulnya ngambil pelatihan gitu. Itu yang kira-kira
kepengennya gitu ya semua. Bang, program tahun depan apa bang? Kalau untuk program tahun depan ini kita memang pertama ya kita pembenahan, kemudian saya ada beberapa program, contohnya kondisi bangsa ini kita mengadakan kerjasama dengan Lemhanas, yaitu leadership yang berwawasan kebangsaan dan mempunyai integritas yang tinggi. Leadership yang berwawasan kebangsaan, wah keren. Berarti tetap menjaga kearifan budaya lokal. Nah, dalam arti itu yang harus penyampaian tentang kembali tadi kearifan lokal. Kearifan lokal itu setiap masyarakat berhak mendapatkan itu, dan diatur dalam undang-undang pemerintah. Berhak menjaganya juga. Bukan menjaga, dia berhak dapat hasil apa yang dibuat di wilayah masing-masing. Itu kearifan lokal, diatur undang-undang loh ini. Termasuk perekrutan tenaga kerja. Termasuk tenaga kerja, tentang masalah pembangunan dan sebagainya. Mereka jadi tidak didominasi. Selama ini kan mungkin didominasi oleh satu lembaga ini ya itu ya. Kenapa sih masyarakat yang secara ini? Saya kan nanya, masyarakat yang mana? Ini pertanyaan tuh. Keren jawabannya. Masyarakat yang mana dulu? Itu kira-kira ya. Jadi memang kita di sini dalam hal-hal yang ngobrol istilah ini, kalau bahasa kita kupas itu banyak sekali. Namun kita tidak menjadi sebuah berkecil hati, kita tetap jalankan. Dan saya berharap seluruh elemen bahwa organisasi apapun yuk bersatu untuk menjaga Kota Depok untuk lebih aman, dan ayo sama-sama ibaratnya mempunyai satu penghasilan lah sama-sama. Jadi selama ini kan mungkin tidak kayak macam pernah kita buat semacam organisasi koalisi ormas gitu ya, koalisi ormas. Nah itu kalau di Bogor saya bikin umpamanya ini jadi ada sekbernya ormas, jadi tidak ada lagi benturan. Kalau memang dulu kan kita pernah buat juga supaya jangan sampai ada benturan, saling jaga antar saling menjaga. Jadi bila mana ada hal-hal cukup sampaikan ke ketua, dan di situ ada SOP. Kamu bila mana memang menjaga tadi nama baiknya ya beda lagi kan gitu. Itu ketika timbul bentrokan di lapangan dilihat persoalannya apakah ini. Makanya ya di situ kembali tadi kan bukannya organisasi punya badan hukumnya, lembaga hukum ya. Betul. Kenapa nggak pakai lembaga hukumnya? Kalau memang merusak atribut dan sebagainya ya arahkan kepada hukum. Betul. Tapi kalau urusan pribadinya ya kita kembali kepada SOP-nya gitu. Betul. Jadi hayo gitu ini akhirnya kadang-kala antara kejadian tadi ternyata masih pamili gitu. Gimana kan sama seperti, karena kalau di dalam lapangan itu kan sudah tidak mengenal ini itu gitu. Padahal kalau kejadian misalnya bentroknya pribadi ya, bentroknya pribadi ini ternyata karena dia anggota salah satu ormas, ya kan bawanya nama ormas. Nah, kebanyakan begitu sih. Makanya kan di sini diterapkan di semacam di form yang namanya istilahnya daftar pertama itu dibuat memang semacam bahwa setiap mau masuk ke organisasi dia harus baca dulu ketentuannya gitu. Ada RT-nya? Bukan ada ketentuan di sini formnya yang itu nama saya dengan ini saya bersedia untuk masuk menjadi fakta anggota. Integritas. Ya, fakta integritas kalau secara keseluruhan. Kalau memang dia sebagai anggota memang ada form yang harus diisi gitu. Kemudian di situ yang poin tadi ya pertama yang tidak narkotika ya, itu. Memang kalau bicara organisasi ya dari tahun berapa tuh Depok, saya pernah juga melatih Sobol Depok, bisa masuk ke 4 besar dulu. Ternyata banyak pengalaman. Jadi memang kenapa saya karena waktu sebelum kita bicara ini dari hal-hal itu menjadi saya memotivasi buat membentuk di organisasi itu. Artinya kemarin contoh kita ngeliat kok Sobol nggak ada, saya pas ke Senayan, padahal
bagaimana kita menggali potensi-potensi yang anak-anak ini supaya kita arahkan yang tadi dimaksud. Bagaimana kita memberikan solusi agar tidak terjadi tawuran, kita latih olahraga gitu loh. Iya betul Bang. Nah, Ya secara yang difasilitasi. secara yang sekarang yang apa lagi booming itu bola palingan kan, padel, ya. terus basket yang lebih populer karena softball juga kita jarang ya. Dulu dia bilang gini, memang dia bilang saya pernah bawa softball tidak juga permainan orang elit ya, artinya seperti itu. Saya ke Lombok pun saya ngelatih di Lombok, saya kebalik ngelatih di Bali, sampai di Bogor pun gitu. Kenapa? Saya ngejuarain. Mungkin kalau lewat sosial orangnya itu kan ada Anjem tuh badannya segede apa kan gitu. Tapi saya tahu caranya gitu, kalahin dia. Sampai klub yang top kalah, penasaran ngajak sparring lagi gitu. Nah, saya dipakai oleh perusahaan yaitu Kramayuda dulu. Ya, dibayar lah gitu. Minum Bang. Minum dulu nih, minum. Iya. Kira-kira seperti itulah, ada solusi ini tentang pengembangan tadi maksudnya. Iya, bagian dari pengembangan dari pemberdayaan ya. Iya, jadi kalau masuk di Garda Siliwangi udah Include tetap di tempat. iya, include. Udah ada ininya. Tinggal tadi saya butuh juga kan setidaknya orang-orang personal yang betul handal. Kayak gini ya mungkin kita ngeliat ada sih law firm, artinya lawyer. Iya. Bagaimana memanfaatkan lawyer tadi di organisasi. Nah saya sampaikan, kita kenapa nggak kerjasama aja dengan ini, kita kasih penyuluhan kan jelas. Ada kegiatan kan? Iya, penyuluhan. Tentang mengenai HAM, hukum hak dan kewajiban ke masyarakat seperti apa. Nah, kita singgung sedikit. Contoh ketika membangun mungkin izinnya kok bisa dapat izin gitu ya. Bagaimana sedangkan ini bukan pada tempatnya contohnya gitu. Iya. Nah, itu artinya kita jangan sampai ketika dia sudah bangun dibongkar. Nah, kan harus dikasih penyuluhan gitu. Sehingga mereka memahami antara hak dan kewajiban. Keren. Tuh kira-kira seperti itulah. Jadi semua bisa manfaat itu, sebetulnya seperti itu. Itu yang kira-kira kenapa Garda ini awalnya hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, hilangnya rasa ini tentang masuknya budaya-budaya asing, sehingga kita makin pudar tentang mana ada contoh Pancasila dan sebagainya. Nah ini sebenarnya udah menjadi tanggung jawab kita semua. Sebetulnya juga sudah di negara ya, maksudnya dengan pasal Pancasila, GBHN gitu kan, Undang-Undang Dasar, semua udah dijabarkan gitu kan. Ya. Cuman masyarakat ini Perlu ada sebenarnya. iya Sebenarnya perlu ada ya Bang. Ya. mengingatkan lah. Jadi terarah gitu kalau. Ya, jadi kita itu supaya bisa terarah ini bagaimana gitu. Nah, mungkin ya tadi apa pernah Bang masuk ke kampung-kampung pernah. Saya menyampaikan tentang bagaimana kepada orang-orang tua ini supaya anak-anaknya bisa menjadi berhasil atau bisa terkontrol seperti apa sih kan gitu. Nah, itu kita sampaikan seperti itu. Tapi memang semua ini juga kita kan dalam arti mempunyai keterbatasan di dalam bagaimana kita menjalankan, tetap ibaratnya saya jalan aja. Mungkin kalau dibilang bahasanya secara pribadi saya puas, biar duit pribadi tapi saya puas ketika mereka jadi. Itu yang saya. Iya. Jadi jadi ketika mereka dapat kerjaan sampai segala sesuatu saya harus ini kan, saya puas ketika mereka kerja, dan saya tidak pernah berharap mereka peduli sama saya. Jadi salah satu amanah yang kita berikan dia sampai punya lapangan kerja, itulah yang saya jalankan. Sili Asa, Sili Asi, Siliwangi. Sili Asu satu lagi. Sili Asa. Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu, Siliwangi. Gitu. Jadi memang di sini kan ada nih itu. Iya tuh, Sili Asi, Sili Asa, Sili Asu, Siliwangi. Jadi 4 ya. Ini jelas. Jadi memang kita sendiri bahwa tonggak sejarah perjuangan itu tidak lepas daripada bagaimana generasinya. Ya. tutur Oke, Bang. Bang.
tutur, tatar, luluh, lampah. Oke Bang, terakhir nih apa pesan dari Garda Siliwangi buat masyarakat Indonesia? Oke, jadi Khususnya Depok lah. khususnya ya pada dasar umumnya bahwa saya berharap ya kepada seluruh masyarakat dimanapun berada, memanfaatkan sebuah organisasi untuk bisa memberikan satu kontribusi peningkatan sumber daya dan bermanfaat. Artinya ke sana tetap galang kesatuan dan persatuan, jangan mudah diadu domba, jadi divide et bire, dan tetap kita junjung tinggi dalam satu koridor yaitu konstitusionalnya. Jadi kita diatur dalam kehidupan berbangsa bernegara melalui Undang-Undang Dasar 45. Di situ jaga kesatuan dan persatuan, tetap jaya gitu. Jadi itulah salah satu ya mungkin harapan dimanapun organisasi, kalau memang kita terapkan tentang SOP dan kegiatan, saya rasa semua bisa. Jadi tetap jalin kesatuan dan persatuan, jangan sampai terpecah. Berbeda suku, ras, agama itu bukan persoalan karena memang sudah diatur dalam kebinekaan. Berbeda tetapi satu. Bineka Tunggal Ika. Oke, Gitu. luar biasa. Bang Denny, terima kasih atas waktunya. Garda Siliwangi semoga sukses terus, Amin. terutama di seluruh Nusantara nih, biar ada makin berkembang, ya kan, biar bisa membina masyarakat dan pemuda-pemuda kita. Oke, makasih banyak Bang Denny atas waktunya. Oke, insider, nah itu tadi kita udah kupas lumayan banyak kita jadi. Keren. Jadi Salah satu ormas yang peduli dengan masyarakat. Jadi mulai tahu kan bahwa ormas itu sebenarnya buat apa gitu kan. Nah jadi itulah yang tadi disampaikan sama Bang Denny ini, Ketua DPC Garda Siliwangi Kota Depok, yang juga nanti membina-bina Garda Siliwangi di beberapa daerah ya Bang ya. Jadi itu mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa lagi di Inside Podcast, Your Best Entertainment dan Information.